you still love me the same if I showed you my flaws? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Manajemen Perusahaan, kelompok 3 semester 4 akan mempresentasikan materi e-bisnis mengenai online banking, finance, pengiriman dan isu pada e-tailing dengan dosen pengampu Bapak N. Ari Subagio SE MSI. Baik, adapun anggota dari kelompok 3 ini ada saya sendiri, Siti Turut Nasihin dengan NIM 210803101069. Lalu ada anggota yang lain. Saya Hoirul Umam dengan NIM 2108031011049. Saya Muhammad Taufik Oktavian dengan NIM 2108003101052. Saya Citra Oktavia dengan NIM 2108031101062. Baik, materi yang pertama yaitu banking dan personal finance yang akan dibahas oleh Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada bank online yang dimana kemunculan bank online di Indonesia semakin berkembang dengan berbagai produk atau layanan yang ditawarkan. Bahkan tak sedikit pula bank online dapat menghadirkan berbagai penawaran menarik untuk menarik perhatian para nasabah baru. Penggunaan bank online atau bank digital memang menjadi pilihan sebagai besar orang di tengah-tengah kebutuhan yang masa kini serba cepat dan serba online. Bank online ini merupakan layanan kegiatan perbankan yang menggunakan secara elektronik memiliki bank bersangkutan untuk melakukan berbagai transaksi yang berlaku. Dalam hal ini, bank online dapat diartikan sebagai transaksi perbankan atas berbasis elektronik. Pada bank online, terdapat beberapa layanan atau produk yang ditawarkan seperti internet banking, rekening ponsel, atau bank banking. Untuk yang selanjutnya adalah personal finance yang dimana kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi. Ada berbagai komponen di dalamnya seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, atau investasi. Pengeluaran atau kemampuan personal finance ini adalah dapat sangat penting karena pengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Setiap aspek kehidupan akan sangat dipengaruhi bagaimana cara kita mengelola uang untuk dari tujuan dan ingin dicapai hingga enaknya sehari-hari. Untuk itulah diperlukan cara pengelolaan finansial yang baik mulai dari perencanaan, penggunaan hingga evaluasi. Demikian kita dapat dengan demikian kita dapat terbebas dari berbagai permasalahan keuangan seperti tujuan finansial bisa lebih mudah dicapai. Adapun komponen di dalam personal finance ini terdapat pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan asuransi. Baik, selanjutnya ada pengiriman online pada produk digital, hiburan, dan juga media. Tanggung jawab pengusaha online adalah memastikan barang yang dibeli itu sampai ke tangan konsumen dengan keadaan yang baik. Nah, pedagang ini harus bisa menawarkan berbagai jasa pengiriman yang tidak memberatkan pembeli, dan juga pembeli itu harus mengakui bahwa barang yang dibeli itu layak pakai dan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu berbeda dengan produk fisik, menjual produk digital itu tidak memerlukan jasa pengiriman. Yang penting adalah platform yang mendukung penyampaian produk digital tersebut. Ada beberapa platform yang didukung untuk melakukan pengiriman produk digital, itu termasuk seperti unduhan email atau kemunculan di situs web. Nah, mengirim melalui email biasanya itu lebih mudah gitu. Jadi mengirim dengan email itu merupakan suatu pilihan yang dipilih oleh pembeli maupun penjual, yang dipilih oleh penjual untuk melakukan pengiriman kepada konsumen.
Terutama jika kita memiliki file yang besar untuk dikirim, itu kalau mengirim melalui email itu biasanya lebih mudah gitu, karena kan besar seperti itu. Oke. Selanjutnya, di satu sisi menjual produk digital itu memiliki kelebihan, sehingga pada akhir-akhir ini pengiriman produk digital menjadi pilihan bagi konsumen. Kelebihannya itu yang pertama ada stoknya itu tidak terbatas, jadi nggak ada batasan untuk membeli lah seperti itu. Yang kedua ada tidak memerlukan banyak tempat, kan fleksibel seperti itu ya. Lalu tidak ada batasan pengiriman, jadi mau mengirim sebanyak apapun itu tetap bisa. Lalu keuntungan selanjutnya adalah keuntungannya itu lebih besar dan waktu kerja itu fleksibel, jadi bisa 24 jam gitu. Nah, di samping dari kelebihan ini ada kekurangan tentunya ya. Di samping itu juga ada kekurangan dalam menjual produk digital, antara lain yaitu tidak berwujud. Seperti yang kita tahu bahwa digital itu kan ya kita bisa melalui web seperti itu, jadi tidak ada wujudnya, tapi kita bisa melakukan transaksi, tetap bisa melakukan transaksi. Lalu yang kedua ada nilai barangnya itu kurang jelas. Kalau yang berwujud itu kan pasti ada wujudnya ya, kita bisa memegang barangnya itu, jadi kita bisa tahu gitu barangnya, nilai barang ini tuh kayak apa gitu. Lalu yang ketiga ada sulit untuk dipasarkan karena konsumen itu mungkin kurang percaya gitu kalau dengan produk-produk digital gitu, beda dengan produk yang fisik seperti itu. Oke. Selanjutnya keputusan pembelian secara online. Nah, ini ada 3 tingkat pengambilan keputusan konsumen dari upaya tertinggi hingga upaya terendah. Yang pertama, pengambilan keputusan yang diperpanjang, yaitu konsumen membutuhkan banyak informasi untuk mengambil keputusan. Jadi konsumen itu perlu banyak-banyak informasi sehingga mereka bisa memutuskan gitu, memutuskan barang atau produk apa yang akan mereka beli. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengambilan keputusan itu terbatas. Pada tingkat ini, konsumen telah menentukan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan perbedaan merek untuk kategori produk tersebut. Mencari informasi lebih lanjut tentang setiap merek adalah pilihan jalan terbaik, karena seperti yang kita tahu, merek itu juga berpengaruh banget ya bagi kita dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk seperti itu. Yang ketiga ada perilaku respon atau interaksi antara penjual dan pembeli seperti itu ya. Pada level ini, konsumen sudah memiliki pengalaman dengan kategori produk dan kriterianya sudah terdefinisi dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, isu pada e-tailing. Isu pada e-tailing ada 5. Yang pertama, disintermediasi. E-tailing dianggap berperan dalam menghilangkan jarak antara pemasok dengan pengguna karena hubungan mereka yang sangat dekat dengan pengguna. Maka pemasok cukup berkonsentrasi untuk menjual barang pada mereka. Selanjutnya yang kedua, reintermediation. Dengan adanya e-tailing, mereka yang awalnya menjadi mediator dan kehilangan fungsinya, maka biasanya mereka menjadi pemain baru tailing yang menghubungkan pemasok dengan pengguna baru. Yang ketiga ada cybermediation atau disebut intermediasi elektronik. Cara melakukan kegiatan mediasi dengan menggunakan perangkat lunak yang dibuat khusus. Yang keempat ada hypermediation, kegiatan mediasi yang merupakan kolaborasi antara manusia dengan perangkat elektronik. Biasanya dipakai untuk berbagai tahapan dalam pembangunan e-commerce. Yang kelima, unbundling, usaha menjual sebuah layanan dengan terpisah untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, saluran konflik. Saluran konflik yang terjadi karena terganggunya kompetitor retail.
karena menganggap pencapaian e-tailing menggunakan konsistensi mereka. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam e-tailing. Ada 5 pihak yang harus terlihat dalam e-tailing. Pihak pertama dan kedua harus ada, sedangkan yang lainnya diperlukan dalam keadaan penting. Kelima pihak tersebut adalah yang pertama penjual. Penjual adalah pemilik toko online atau yang mengoperasikan e-retail. Yang kedua pembeli. Pembeli adalah konsumen yang rela membeli barang yang disediakan toko e-tailing. Yang ketiga penyediaan operator. Beberapa operator yang dibutuhkan dalam jual beli menggunakan e-tailing adalah operator untuk pembayaran seperti e-banking dan PayPal dan lain-lain. Karena dengan adanya operator ini, maka setiap transaksi akan berjalan dengan mudah. Operator yang kedua adalah ekspedisi yang terus siaga membantu pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Yang keempat, pemerintah. Apapun jenis bisnisnya, peran pemerintah sangat besar untuk mendorong majunya berbagai usaha di suatu negara. Begitu juga dengan e-tailing yang makin lama makin menjamur di dunia. Yang kelima, penyediaan layanan teknologi. Karena e-tailing beroperasi di dunia maya atau via online dengan menggunakan jaringan internet, maka perlu dipertimbangkan bagaimana paket layanan internet yang berkualitas dengan harga bersaing. Perlu juga dipikir bagaimana layanan hosting sebagai penjamin performa web yang siap mendapat banjiran traffic dari pengunjung. Semua perlu dipertimbangkan untuk kelancaran bisnis e-tailing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Khairul Umam. Baik, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan e-tailing. Kelebihannya yang pertama itu dari riset elektronik. Yang kedua, dalam lingkungan belanja online. Yang ketiga yaitu karena fasilitas retail elektronik. Dan yang ke produknya. Maksudnya itu kita pengen beli suatu barang ini secara online. Misalnya saya mau beli sepatu, saya buka aplikasi Shopee. Di sana itu banyak sekali pilihannya. Dari segi jenis dan harganya ada sendiri-sendiri. Dan yang terakhir yaitu fasilitas ini tersedia 24 jam. Maksudnya tersedia 24 jam, kita itu tidak ada batasan untuk membelinya. Salah satu contoh kita ngambil dari pihak Shopee. Kita mau check out jam 12 malam, jam 1 malam, jam 3 malam. Itu aplikasi tersebut langsung memasukkan barang kita ke yang namanya sedang dikemas dan akan dikirim hari esoknya. Berikutnya itu kekurangan. Kekurangan yang pertama itu kualitas produk mungkin tidak memuaskan. Hal ini sering terjadi pada saat kita membeli barang-barang online. Seperti contohnya pada saat pengiriman. Itu seringkali ada yang namanya barang itu rusak atau apa, terus juga atau packingnya yang rusak. Untuk menjamin klaim garansi, kita harus membuka barang tersebut disetarakan dengan memvideo pada saat kita ingin mengklaim barang tersebut agar kembali seperti baru lagi apabila barang tersebut rusak. Dan yang kedua itu pelanggan mendapatkan balasan yang lambat. Ini sering terjadi pada saat kita membeli barang-barang secara online, seperti contohnya di Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Kita itu ingin menanyakan barang tersebut ada atau tidaknya, itu dibalas oleh pihak tokonya keesokan harinya atau jam yang berbeda. Itu yang sering membuat kita itu ragu untuk membeli. Yang ketiga yaitu memerlukan koneksi stabil. Pada zaman seperti sekarang ini, internet sangatlah penting bagi orang yang mengoperasikan HP menggunakan
ke internet. Karena apa? Pada saat kita ingin membeli barang secara online, kita memerlukan yang namanya internet. Internet tersebut harus berada di jangkauan yang stabil. Apabila tidak stabil, kita masa akan terganggu saat kita proses pembelian barang tersebut. Yang keempat yaitu rawan kejahatan online. Dan yang terakhir yaitu ancaman cybercrime. Ini sering terjadi karena apa? Cybercrime ini bisa terjadi karena adanya sebuah hacker. Hacker tersebut bakalan meretas data dan juga meretas akses kita pribadi. Ini yang sering terjadi dan juga meresahkan bagi orang-orang yang ingin melakukan pembelian secara online. Next. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh kasusnya, yaitu permasalahan yang mungkin dari pembahasan online banking, Frigo, dan terdapat pada masalah pada saluran atau dalam kurung konflik saluran. Banyak dari kalangan pengecer yang membuat saluran pemasaran tambahan ketika mereka mulai menjual secara online. Tidak hanya itu, kalangan produsen telah menerapkan inisiatif pemasaran langsung paralel dengan saluran distribusi mereka yang sudah mampu. Hal seperti ini dapat memicu pada kasus di mana online merusak kesejahteraan mitra saluran yang ada. Namun terkadang peralihan ke penjual online dapat merusak hubungan jangka panjang dan berharga antara mitra dagang. Konflik saluran dapat terjadi ketika penguncian ke pedagang online hanya mengalihkan pelanggan perusahaan dari toko tradisional ke lingkungan online. Berpotensi menimbulkan dampak negatif dengan mengorbankan penjualan toko tradisional dan mengurangi probabilitas toko tradisional. Semua model online dan terhubung secara online. Penyelesaiannya yaitu seperti halnya di dunia fisik. Perusahaan juga bisa gagal saat melakukan bisnis online. Meskipun ribuan perusahaan memilikinya, mengembangkan strategi online mereka menjadi situs web dewasa dengan fitur interaktif, ekstensif yang menambah nilai bagi konsumen proses pembelian. Banyak situs lain tetap menjadi situs sederhana dengan interaktivitas terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menganalisir terjadinya permasalahan pada masalah saluran yang sering terjadi di e-tailing dengan memperbaiki serta memperhatikan pada kekurangan dan kelebihannya itu sendiri. Banyak tradisional perusahaan berada dalam tahap transisi, transaksi yang matang, sistem mencakup fitur untuk pemrosesan pembayaran, pemenuhan pesanan, logistik, manajemen inventaris, dan sejumlah layanan lainnya. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan harus mereplikasikan masing-masing proses bisnis fisik dan beberapa desain lain yang hanya dapat dilakukan secara online. Lingkungan saat ini mencakup akses canggih ke informasi pemesanan, pengiriman informasi produk, dan lainnya melalui web, halaman, telepon nada sentuh, smartphone berkemampuan web, dan tablet melalui jaringan nirkabel. Menghadapi semua variabel ini, tantangan untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia bisnis secara online. Itu cara penyelesaiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.